Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini eh, kami akan melakukan presentasi tentang mata kuliah teknologi AR/VR sebagai untuk UTS. Perkenalkan nama saya Aja Jailani dengan NIM 25214000001 dan ada Abdul Hanan Kudus 2221400077. Baik, apa itu AR dan VR? AR yaitu biasa didengar adalah augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam lingkungannya. Dan kalau untuk VR yaitu yang merupakan teknologi komputer untuk menciptakan simulasi imersif yang kemungkinan pengguna dapat berinteraksi sekaligus merasa berada di dalam lingkungan yang ada di dunia maya. Dan ini ada kategorinya. Jadi untuk AR tersendiri itu yaitu menambahkan elemen digital, gambar info 3D ke dunia nyata secara real time. Dan untuk perangkatnya biasanya menggunakan smartphone, tablet, kacamata AR. Terus untuk fokusnya yaitu di dunia nyata, digital, dan memperkaya realitas. Dan contoh cepatnya yaitu ada filter Instagram, Pokemon Go, review Google Maps. Jadi untuk AR tuh AR kurang lebih ya seperti ini. Dan kalau untuk VR yaitu VR dia definisinya menciptakan lingkungan digital yang sepenuhnya imersif, mengisolasi dari dunia nyata dan untuk perangkatnya biasa headset VR, Oculus Meta, QS, HTC, Vive atau dan seterusnya. Dan untuk fokusnya dunia digital penuh berarti menggantikan realitas. Dan untuk contoh cepatnya itu game VR, game seperti simulasi game dan di cyber, simulasi pelatihan medis atau tour virtual. Jadi untuk VR ini biasanya kurang lebihnya keseringan digunakan di game. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hanan Kudus. Untuk Hanan dipersilakan. Meskipun sudah di-post. Hmm, Nothing. Baik, baik langsung saja. Air pada kehidupan sehari-hari itu yang pertama belanja dan e-commerce itu untuk uji coba produk virtual. Penerapannya yaitu memungkinkan konsumen untuk melihat atau mencoba produk seperti menempatkan sofa virtual di ruang tamu atau mencoba riasan atau kacamata virtual try-on sebelum mereka benar-benar membelinya sehingga mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, itu ada navigasi dan pemandu arah, panduan interaktif. Penerapannya yaitu memberikan petunjuk arah berjalan kaki yang terintegrasi langsung ke terampilan kamera. Panah digital dan nama jalan muncul seolah-olah ada di dunia nyata. Mempermudah pengguna mencapai tujuan, contohnya live view Google Maps itu. Yang ketiga itu ada hiburan dan media sosial seperti filter dan game interaktif. Penerapannya yaitu menambah efek visual interaktif ke foto dan video seperti filter wajah di Instagram atau TikTok, serta menciptakan pengalaman bermain yang menggabungkan lingkungan fisik dan elemen digital. Contohnya Pokemon Go. Selanjutnya VR pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama hiburan dan permainan imersif penuh. Penerapannya yaitu memberikan sensasi berada langsung di dalam permainan seperti Beat Saber atau simulator balap atau tour virtual 360 derajat ya, atau tur virtual 360 derajat ke lokasi wisata dan museum tanpa perlu bepergian fisik. Yang contoh kedua, nah kemudian apa ya, VR pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama hiburan dan mainan imersif penuh. Penerapannya itu memberikan sensasi berada langsung di dalam permainan seperti Beat Saber
atau simulator balap atau tur virtual 360 derajat ke lokasi wisata dan museum tanpa perlu berpergian fisik. Contohnya, game VR berbasis headset VR, menonton konser atau film 360 derajat, tur museum virtual. Yang kedua itu ada pendidikan dan pelatihan simulasi praktis. Penerapannya yaitu menciptakan lingkungan pelatihan yang aman dan berulang untuk keterampilan berisiko tinggi atau mahal. Seperti contoh simulasi militer, itu latihan tempur, simulasi penerbangan atau mengemudi. Kelebihan dan kekurangan AR VR yaitu kelebihan pertama AR yaitu pembelajaran lebih interaktif. Untuk kekurangan AR sangat sensitif berubah akibat sudut pandang. Kelebihan VR yaitu navigasi mudah menggunakan uh, gyroscope gyroscope smartphone tanpa controller tambahan. Yang kekurangan VR yaitu risiko motion sickness berpotensi menimbulkan mual atau pusing pada pengguna sensitif. Yang kedua, kelebihan AR itu dapat digunakan secara luas. Yang kekurangan AR VR pembuat pembuat media sedikit. Dan kelebihannya yang VR itu interactive user friendly, antarmuka yang intuitif, mudah digunakan. Kekurangan VR, performa berat, membutuhkan smartphone dengan kapasitas memori atau RAM yang besar. Kelebihan AR, model sederhana. Model sederhana, kelebihan AR, model sederhana, kekurangan AR, banyak membutuhkan peralatan untuk memasangnya. Yang kelebihan VR yaitu visualisasi kaya, mengubah teks deskriptif menjadi gambar dan suara multimedia. Kekurangan VR, interaksi terbatas, hanya sebatas melihat atau observasi lingkungan virtual. Selanjutnya, referensi dari dosa apa? Dosa ada. Ya, baik, hanya itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.